Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fadira Hardiansyah dari Offering PAID 23. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hukum sentuhan kulit antara pria dan wanita. Perbedaan pendapat antara para ulama fikih di dalam masalah furu'iyah sudah biasa terjadi. Setiap perbedaan pasti ada argumentasinya, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau pendapat dari para ulama. Dalam video ini saya akan membahas masalah furu'iyah yang terkait dengan hukum bersentuhan langsung kulit antara pria dan wanita dalam 4 madhab fikih. 4 madhab fikih tersebut adalah madhab Imam Abu Hanifah RA. Beliau termasuk perintis madhab fikih yang lebih suka menggunakan pendapat. Yang kedua adalah madhab Imam Malik, salah satu madhab yang paling dominan di Madinah Al-Munawwarah waktu itu. Yang ketiga madhab Syafi'i yang banyak berkembang di Mekah pada abad 14 Hijriah. Sebagian besar ulama masih dilarang mengikuti akidah Asy'ariyah dan madhab fikih Imam Al-Syafi'i. Yang keempat adalah madhab Hambali. Raja Arab Saudi Malik Abdul Aziz pernah menegaskan kepada penduduk Mekah bahwa madhab yang dianutnya adalah madhab Hambali. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang hukum bersentuhan langsung kulit antara pria dan wanita. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya masuk marati layan khusu al-wuzu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wuzu, kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seseorang keluar madhi, yaitu cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah mazhab Maliki. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa, seperti kebiasaan di Indonesia, bersalaman dengan tidak disertai dengan syahwat tentu tidak membatalkan wudhu. Mazhab Imam Malik ini menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi, yang artinya dari Hubaib bin Abu Thabit, dari Urwah, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Selanjutnya adalah mazhab Imam Al-Syafi'i. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i paling moderat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudhu, sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, yang artinya dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khattab berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya wudhu. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Al-Baihaqi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit suami istri membatalkan wudhu, karena pada hakikatnya suami istri adalah orang lain atau ajanbiyah, sehingga menjadi batal ketika bersentuhan kulit, sebagaimana hadis siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. Selanjutnya adalah mazhab Hambali. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hambali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, sedangkan jika tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudhu. Hadis yang menjadi rujukan utama mazhab Ibnu Hambali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi, yang artinya Hubaib bin Abu Thabit dari Urwah bin Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi.
Jadi kesimpulannya adalah sentuhan antara pria dan wanita menurut madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hambali tidak membatalkan wudhu kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat. Sedangkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudhu, sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.